Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryapensyah dari Prodi D3 Akuntansi dari kelas 1C dengan NPM C0C0230411. Di sini saya akan menjelaskan PDA saya tentang usaha jasa fotokopi. Ini ilustrasi transaksinya, ini daftar akun, dan ini PDA. Langsung saja, Mr. Hari membuka usaha jasa fotokopi gacor pada tanggal 1 Agustus 2023 yang bertempat di Jalan Kandang Limun, nomor 10, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan fotokopi selama bulan Agustus 2023. Pada tanggal 1, Mr. Hari menginvestasikan uangnya sebesar 350 juta untuk pembangunan fotokopi gacor. Kas bertambah sebesar 350 juta. Dan modal pemilik bertambah 350 juta. Kemudian pada tanggal 2, Mr. Hari merenovasi ruko miliknya dengan total pemakaian biaya sebesar 60 juta. Pada tanggal 2, kas berkurang sebesar 60 juta. Dan beban bertambah 60 juta. Kemudian pada tanggal 4, dibeli peralatan untuk fotokopi sebesar 80 juta dan perlengkapan sebesar 15 juta secara tunai di toko Bima Sakti Jayapura. Pada tanggal 4, pada akun kas berkurang sebesar 95 juta. Kemudian pada perlengkapan bertambah sebesar 15 juta. Dan peralatan bertambah sebesar 80 juta. Kemudian di tanggal 7, Mr. Hari melakukan perekrutan karyawan sebanyak 3 orang dengan kesepakatan gaji yang akan diberikan sebesar 2 juta. Ini tidak akan ditulis ke PDA karena tidak mempengaruhi kas. Tidak. Kemudian pada tanggal 12, Mr. Hari membayar orang untuk memasang baliho fotokopi gacor di beberapa tempat dan juga mempromosikan di sosial media dengan biaya total sebesar 3.500.000 dibayar tunai. Pada akun PDA, kas berkurang sebesar 3.500.000 dan beban bertambah sebesar 3.500.000. Kemudian di tanggal 13, memasang WiFi untuk keperluan usaha dengan biaya sebesar 1.200.000. Maka pada tanggal 13, kas berkurang sebesar 1.200.000. Dan beban bertambah 1.200.000.
Kemudian pada tanggal 14 diterima pesanan undangan pernikahan sebesar 1 juta dengan uang muka sebesar 500.000. Maka kas bertambah sebesar 500.000. Sedangkan piutang bertambah sebesar 500.000. Dan pada kolom kanan, pendapatan diterima di muka bertambah sebesar 500.000. Kenapa dimasukkan pada akun pendapatan diterima di muka, bukannya pada akun pendapatan? Karena transaksi pada tanggal 14 ini belum diselesaikan, jasanya belum terselesaikan. Maka karena jasanya belum selesai, tidak bisa dikatakan sebagai pendapatan. Kemudian pada tanggal 17 diterima hasil dari jasa fotokopi sebesar 3 juta. Maka akun kas bertambah sebesar 3 juta. Dan pendapatan bertambah sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 19 diterima hasil dari jasa fotokopi sebesar 3.500.000. Maka pada kas bertambah sebesar 3.500.000. Dan pendapatan bertambah sebesar 3.500.000. Kemudian pada tanggal 21 telah diterima uang sisa pembayaran pesanan minggu lalu sebesar 500.000 atas jasa yang telah diselesaikan. Maka berkas bertambah besar 500.000. Dan pada piutang berkurang sebesar 500.000. Dan pada kolom kanan pada pendapatan. Kenapa pada pendapatan? Karena jasa yang dijanjikan telah diselesaikan. Pendapatan sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 24 membeli tambahan 1 unit mesin print sebesar 3.500.000. Maka kas berkurang sebesar 3.500.000. Dan peralatan bertambah sebesar 3.500.000. Kenapa bukan ke beban? Karena dibelinya sebuah mesin tambahan untuk usaha jasa fotokopi, maka peralatanlah yang bertambah, bukannya beban. Kemudian pada tanggal 25 mengambil uang perusahaan sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Kas berkurang sebesar 1.500.000. Berkurang.
dan prive bertambah besar 1.500.000. Kemudian pada tanggal 28 membayar tagihan listrik sebesar 1 juta. Maka pada kas berkurang sebesar 1 juta untuk pembayaran listrik dan beban tambah 1 juta. Kemudian pada tanggal 30 diterima uang sebesar 2 juta untuk jasa fotokopi yang akan diselesaikan bulan depan. Maka kas bertambah 2 juta. Sedangkan pada kolom kanan, pendapatan diterima di muka bertambah 2 juta. Kenapa bukan di kolom pendapatan? Karena pada tanggal 30 ini dijanjikan akan diselesaikan pada bulan depan. Maka artinya jasa tersebut belum terselesaikan. Maka belum bisa dimasukkan ke dalam pendapatan. Kemudian pada tanggal 31 membayar gaji karyawan sebesar 6 juta. Kas berkurang sebesar 6 juta. Karena perekrutan 3 orang karyawan dengan kesepakatan gaji sebelumnya sebesar 2 juta per orang. Maka di akun di beban bertambah sebesar 6 juta. Nah, bisa dilihat dari kolom aset, total semuanya berjumlah 286.300.000. Dan di kolom kanan, liabilitas plus ekuitas totalnya sebesar 286.300.000. Lihat sudah balance ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.